Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas komunikasi penjualan, yaitu motivational leadership. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfara Stakuf dengan NIM 51. Perkenalkan, saya Akhil Ahmadin Alwi dengan NIM 31. Saya Muhammad Ilmi Zulfa dengan NIM 50. Dan saya Dian Aisyah dengan NIM 39. Saya Rani Mustikarini dengan NIM 44. Selamat menonton. What is leadership? Nah, leadership atau kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, membimbing, dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dan seorang pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga menjadi inspirasi dan juga teladan untuk timnya, membantu mereka menghadapi tantangan dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Selanjutnya adalah apa itu motivational leadership. Motivational leadership adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada menginspirasi dan memotivasi anggota timnya untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin dan pendekatan ini tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga memberdayakan, memberikan semangat, dan membangun rasa percaya diri dalam tim mereka. Motivational leadership seringkali melibatkan pendekatan yang humanis, di mana pemimpin memahami kebutuhan emosional, aspirasi, dan potensi individu dalam timnya. Selanjutnya, untuk tokoh dalam negeri, kami memilih Tan Malaka. Tan Malaka adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai pemikir, pejuang kemerdekaan, dan tokoh revolusioner. Ia merupakan sosok yang berperan besar dalam membangun ideologi perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui gagasan-gagasannya yang tertuang dalam berbagai karya tulisnya. Biodata singkat dari Tan Malaka. Ia bernama lengkap Ibrahim Gelar Datuk Sutan Malaka, namun ia memiliki nama populer atau biasa dikenal sebagai Tan Malaka. Beliau lahir di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni 1897 dan wafat pada tanggal 21 Februari 1949, dieksekusi di Kediri, Jawa Timur. Habits dari Tan Malaka yaitu membaca dan juga menulis, yang dimana Tan Malaka ini merupakan seorang pembaca yang tekun dan produktif menulis. Ia memiliki banyak sekali karya-karya tulisnya, bahkan dari karya tulisnya itu bisa menjadi inspirasi-inspirasi bagi penulis di masa sekarang. Lalu ia juga berpikir ilmiah dan juga kritis, yang dimana Tan Malaka ini seringkali menggunakan pendekatan logis. Nah, yang ketiga adalah hidup yang sederhana. Ia ini walaupun seorang pahlawan itu dia hidupnya sederhana gitu. Lalu dia itu mandiri, yang dimana tidak bergantung pada institusi manapun, dan ia itu seorang yang memperjuangkan hak-hak rakyat dan juga hak mereka secara langsung. Selanjutnya adalah ada perjuangan dan pemikiran dari Tan Malaka. Yang pertama, pada awal karir politik, setelah kembali dari Belanda, Tan Malaka berprofesi sebagai guru dan aktif memperjuangkan hak rakyat kecil, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ia menyaksikan ketimpangan sosial yang terjadi akibat kolonialisme Belanda, yang dimana ia mulai terlibat dalam pergerakan politik Indonesia, terutama dalam organisasi yang berhaluan kiri. Yang kedua, ada peran di Komintern, yang dimana Tan Malaka menjadi salah satu tokoh Indonesia yang berhubungan langsung dengan Komunis Internasional atau Komintern, yang dimana itu adalah organisasi global yang mendukung perjuangan melawan kolonialisme. Ia dipercaya untuk menjadi perwakilan Asia Tenggara Komintern sebagai perwakilan Indonesia. Selanjutnya adalah gagasan Merdeka 100%, yang dimana dalam karya tulisnya Narda Republik Indonesia menuju Republik Indonesia, Tan Malaka menggagas konsep kemerdekaan penuh bagi rakyat Indonesia. Lalu yang keempat, ia ada perjuangan di dalam negeri, meskipun sempat diasingkan dan hidup berpindah-pindah antara lain di Filipina, China, dan Eropa. Tan Malaka kembali ke Indonesia pada masa perjuangan Jepang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kelima ada konflik ideologi, yang dimana Tan Malaka sering berbeda pendapat dengan
pemimpin-pemimpin lainnya, termasuk Soekarno-Hatta. Ia mendirikan Partai Murba atau Musyawarah Rakyat Banyak, sebuah partai politik yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kecil dan memperkuat ideologi anti perjuangan. Kutipan atau quotes dari Tan Malaka itu ada, idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda, yang dimana menggambarkan keyakinan bahwa pemuda adalah agen perubahan atau agen of change, seperti mahasiswa yang dimana yang memiliki kekuatan untuk membawa perubahan besar. Lalu yang kedua, setinggi-tingginya ilmu, sepintar-pintarnya siasat, dan semurni-murninya tauhid. Sebuah pandangan yang menekankan pentingnya pengetahuan, strategi, dan spiritualitas dalam perjuangan. Yang ketiga, ada tanpa aksi, ide hanyalah bangun tidur. Tanpa aksi, ide hanyalah bunga tidur, yang dimana Tan Malaka menekankan pentingnya tindakan nyata dalam mewujudkan perubahan. Lalu penghargaan atau reward dari Tan Malaka, yang pertama ia menjadi seorang pahlawan nasional, yang dimana ia diakui secara resmi sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1963 atas kontribusinya dalam perjuangan Indonesia. Lalu yang kedua, ada warisan pemikir dari buku-bukunya seperti Mandilog dan Nardet Republik Indonesia, tetap menjadi referensi penting bagi akademisi, aktivis, dan pejuang sosial hingga kini. Lalu yang ketiga, ia sebagai inspirasi perjuangan. Namanya diabadikan di berbagai tempat seperti nama jalan dan institusi pendidikan sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan dan pengorbanannya. Kemudian untuk tokoh luar negeri adalah Steve Jobs. Steve Jobs adalah seorang pengusaha, inovator, dan tokoh teknologi asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu pendiri Apple Inc. Steve Jobs berperan besar dalam pengembangan perangkat inovatif seperti iPhone, iPad, dan Mac. Selain itu, ia juga menjadi CEO Pixar, studio animasi terkenal yang menghasilkan film seperti Toy Story. Jobs dikenal karena visinya yang revolusioner, gaya kepemimpinannya yang unik, dan pengaruhnya yang mendalam terhadap industri teknologi dan budaya populer. Berikut dapat dilihat biodata singkat milik Steve Jobs. Nama lengkapnya sendiri adalah Stephen Paul Jobs. Nama populernya adalah Steve Jobs. Kemudian tempat lahirnya adalah San Francisco, California, Amerika Serikat. Tanggal lahirnya adalah 24 Februari 1955 dan wafat pada 5 Oktober 2011 di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Kemudian ada habit atau kebiasaan milik Steve Jobs. Yang pertama adalah perhatiannya terhadap detail. Steve Jobs menanamkan pentingnya detail sejak muda. Ia percaya bahwa kesempurnaan membutuhkan perhatian ekstra bahkan pada hal terkecil. Kemudian, nomor 2, tidak menyerah pada kesulitan. Sebagai seorang yatim piatu dan putus kuliah, Jobs telah bermimpi besar. Ia menghadapi rintangan tanpa kehilangan semangat. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan tujuan baru. Beliau selalu memiliki visi jangka pendek dan jangka panjang. Ketika dipecat dari Apple, ia mendirikan Next yang akhirnya membawanya kembali ke Apple. Kemudian yang keempat adalah belajar dari kegagalan. Jobs adalah seorang perfeksionis yang tidak selalu disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Sifat ini membuatnya keras terhadap orang lain dan dirinya sendiri. Namun ketika ia menghadapi kegagalan terbesar dalam hidupnya, dikeluarkan dari perusahaannya sendiri, Jobs menggunakan pengalaman itu untuk belajar dan berubah. Kemudian ada yang kelima, menjaga optimisme. Meskipun menghadapi masa kecil yang sulit dan berbagai tantangan dalam perjalanan karirnya, Steve Jobs selalu menjaga pandangan positif. Optimisme membantunya tetap fokus pada solusi, membuat keputusan penting, dan bertahan meski dalam situasi terburuk. Nah, berikut adalah beberapa quote dari Steve Jobs. Yang pertama, in the first 30 years of your life, you make your habit. For the last 30 years of your life, your habit makes you. Yang artinya, dalam 30 tahun pertama hidup Anda membuat kebiasaan Anda. Selama 30 tahun terakhir hidup Anda, kebiasaan Anda membuat Anda. Kemudian ada innovation distinguishes between a leader and a follower. Yang artinya, inovasi membedakan antara seorang pemimpin dan seorang pengikut.
Kemudian ada the only way to do great work is to love what you do. Artinya, satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai pekerjaanmu. Kemudian, great things in business are never done by one person. They are done by a team of people. Yang artinya, hal-hal hebat dalam bisnis tidak pernah dilakukan oleh satu orang. Mereka dilakukan oleh sebuah tim orang. Berikut adalah penghargaan yang diperoleh oleh Steve Jobs. Yang pertama adalah penghargaan Presidential Medal of Freedom oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada tahun 2022. Kemudian yang nomor 2 adalah National Medal of Technology and Innovation pada 1985 dan yang ketiga adalah Grammy Trusted Award 2012 setelah beliau meninggal. Kemudian ada Person of the Year nomination tahun 1982 di Time Magazine. Kemudian nomor 5 adalah induksi ke California Hall of Fame pada tahun 2007. Yang terakhir adalah Academy Award untuk Pixar pada tahun 1995. Pengertian coaching. Coaching merupakan suatu cara pendidikan atau metode di mana atasan mengajarkan keahlian dan keterampilan kerja kepada bawahannya untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Coaching merupakan salah satu dari banyak tools yang dapat digunakan untuk mengembangkan kinerja individu dan mempengaruhi kinerja karyawan secara positif. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa dengan menggunakan coaching sebagai inisiatif strategis akan menghasilkan return on investment yang tinggi ketika coaching dilakukan dengan berlandaskan pada harapan atas hasil pribadi karyawan dan produktivitas perusahaan. Pengertian konseling. Konseling merupakan salah satu bentuk komunikasi yang terdiri dari pertukaran ide dan perasaan di antara dua orang, yaitu konselor dan konselor. Selain itu, proses konseling biasanya bersifat rahasia dengan tujuan agar karyawan merasa bebas untuk berbicara mengenai masalah mereka, karena pada umumnya proses konseling membantu karyawan dalam menghadapi masalah pekerjaan dan pribadi, di mana kedua permasalahan tersebut dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa konseling bertujuan untuk membantu orang lain dalam memperoleh insight untuk memecahkan masalahnya. Oleh karena itu, melalui proses konseling diharapkan dapat membantu karyawan menghadapi masalah dalam pekerjaan yang pada akhirnya dapat membantu kinerja organisasi. Mentoring adalah sebuah proses untuk membantu seseorang belajar pengetahuan baru dari orang lain yang lebih berpengalaman. Dalam bahasa Indonesia, mentoring juga dikenal dengan sebutan pendampingan. Sesuai dengan namanya, fungsi seorang mentor adalah mendampingi mente atau orang yang mengikuti mentoring. Menurut Association for Talent Development, mentoring bisa dilakukan secara formal maupun informal. Pada pendampingan formal, biasanya hubungan antara mentor dan mente cenderung lebih terstruktur. Untuk selanjutnya, di sini ada tokoh monitoring, yaitu Dwi Sucipto. Dwi Sucipto adalah tokoh eksekutif Indonesia yang dikenal atas kepemimpinannya di perusahaan besar, seperti di Pertamina dan di PT Semen. Beliau merupakan pendekatan monitoring untuk pengembangan sumber daya manusia dan organisasi. Habit atau kebiasaan Dwi Sucipto. Dwi Sucipto dikenal sebagai sosok yang disiplin, pekerja keras, dan selalu berusaha meningkatkan pengetahuan. Ia memiliki kebiasaan menjaga kesehatan melalui latihan pencaksilat yang melatih disiplin dan keseimbangan diri. Dalam kepemimpinannya, ia menerapkan budaya kerja yang terbuka dan efisien, seperti tidak segan terjun langsung menyelesaikan masalah. Selain itu, ia memiliki prinsip untuk terus berkembang dan tidak mudah merasa puas dengan pencapaian yang ada, sehingga mampu membawa perubahan yang positif di setiap organisasi yang dipimpinnya. Di sini ada kutipan quotes dari Sucipto, yaitu peningkatan kapasitas SDM adalah kunci utama sebagai mendorong pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan, yang dimana artinya adalah menekankan bahwa keberhasilan jangka panjang sebuah perusahaan sangat bergantung pada kualitas dan kemampuan sumber daya manusianya yang ada di dalamnya.
Dwi Swecipto telah menerima berbagai penghargaan yang mencerminkan dedikasi dan kontribusinya di bidang industri dan manajemen. Salah satu penghargaan yang ia raih adalah Setia Lencana Pembangunan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia atas perannya dalam pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah atau UKM. Ia juga dinobatkan sebagai The Best CEO 2014 oleh MNC Business Award berkat kepemimpinannya yang luar biasa, serta menerima Pena Emas Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI di 2014. Penghargaan tertinggi dari PWI atas dukungannya terhadap kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers. Selain itu, Dwi Swecipto juga dianugerahi gelar Indonesia Most Admired CEO di 2016 oleh Warta Ekonomi atas visi dan inovasi dalam pemimpin perusahaan. Ia mendapat penghargaan dari Bisnis Indonesia sebagai salah satu dari 15 tokoh yang berjasa dalam transformasi sektor real di Indonesia, khususnya melalui kepemimpinan di Pertamina di sektor energi. Ia juga menerima penghargaan sebagai tokoh nasional bidang penguatan Halumiknas dari PWI Jawa Timur atas kontribusinya dalam pengembangan sektor hulu minyak dan gas. Penghargaan-penghargaan ini menunjukkan komitmen Dwi Swecipto dalam menunjukkan industri, ekonomi, dan pengembangan nasional. Dwi Swecipto juga sering dikenal sebagai tokoh mentoring. Dwi Swecipto dikenal sebagai mentor bagi banyak profesional muda. Ia membimbing mereka dengan membagikan pengalaman dan pengetahuannya, terutama dalam memahami strategi bisnis dan dinamika industri. Contohnya saat memimpin PT Semen Indonesia, ia membantu tim manajerial muda dalam menghadapi tantangan ekspansi ke pasar internasional. Ia juga memberikan arahan tentang cara mengambil keputusan penting di tengah tekanan, sehingga mentor dapat panduan praktis untuk berkembang dalam karir mereka. Berikut daftar pustaka dari kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum.